Halo, selamat datang di Sang Pakar Channel. Berikut ini kami akan mewawancarai divisi program data dan informasi KPU Kota Jambi terkait pelaksanaan tugas PPDP dalam pemutahiran data pemilih pada pemilihan serentak 2020. Selamat menyaksikan. Pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini, kita menyadari bahwasanya bangsa ini sedang dilanda virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Oleh karenanya juga pelaksanaan petugas pemutahiran data pemilih harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Adapun protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang dalam hal ini melindungi diri para petugas pemutahiran data pemilih dilengkapi dengan berbagai atribut. Yang pertama ada masker, yang kedua ada sarung tangan, dan yang ketiga ada pelindung wajah. Dan yang terakhir khusus untuk di Provinsi Jambi, hand sanitizer untuk melindungi dirinya di dalam melaksanakan tugas. Protokol kesehatan tersebut juga menetapkan adanya tatap muka secara fisik dengan menjaga jarak aman paling dekat 1 meter antara tugas pemutahiran data pemilih dengan objek yang akan dituju. Yang kedua, PPDP tentu harus menghindari kontak fisik secara langsung dengan menjabat tangan atau kontak fisik lainnya dengan objek yang akan dituju. Oleh karenanya, di dalam pelaksanaan pemilihan serentak yang akan digelar, PPDP benar-benar mendapatkan alat-alat khusus yang diberikan oleh KPU di dalam menjaga pencegahan penyebaran COVID-19 yang terjadi saat ini. PPDP dalam melaksanakan tugasnya mulai dari tahapan persiapan hingga pelaporan itu membutuhkan waktu dari rentan tanggal 24 Juni hingga 2020 yang dimulai dengan tahapan persiapan dan pelaporan terakhir pada tanggal 13 Agustus tahun 2020 yang diterima langsung oleh PPS. Adapun tahapan pelaksanaan pemutahiran data pemilih yang dilaksanakan oleh petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP, yang pertama yaitu tahapan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 hingga 14 Juli tahun 2020, di mana tahapan persiapan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, PPDP mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan oleh PPS yang diselenggarakan baik melalui komunikasi daring atau yang lebih dikenal dengan online atau bimbingan teknis secara langsung jika ada keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua, PPDP harus melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja, dan alat perlindungan diri yang diberikan oleh KPU melalui PPS-nya. Adapun kelengkapan dokumen dan perlengkapan kerja tersebut terdiri dari 9 item. Yang pertama, ada data pemilih tiap TPS yang dituangkan dalam formulir model AKWK. Yang kedua, ada formulir model AAKWK, yaitu formulir kosong untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar pada model AKWK atau formulir untuk mendata pemilih baru. Yang ketiga, PPDP juga mendapatkan formulir data telah terdaftar dalam model AA1KWK yang merupakan tanda terima rangkap 2 sebagai bukti pendaftaran. Yang keempat, ada stiker terdaftar. Stiker terdaftar ini disebut juga dengan model AA2KWK yang akan digunakan PPDP untuk ditempelkan per kartu keluarga di setiap rumah para pemilih. Yang kelima, ada laporan coklit. Laporan coklit ini dituangkan dalam formulir model AA3KWK. Yang keenam, ada lagi yang namanya tanda pengenal PPDP, yaitu berupa topi
atau ban lengan, atau rompi, atau tanda pengenal lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini KPU Kota Jambi menggunakan ban lengan sebagai tanda pengenal PPDP. Yang ketujuh, ada alat tulis yang telah disiapkan berupa pensil, ballpoint, penggaris, map plastik, dan lain sebagainya yang akan digunakan oleh PPDP. Yang kedelapan, yaitu alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, alat pelindung wajah ditambah dengan hand sanitizer. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah buku kerja PPDP. Nah, ini nantinya kelengkapan dokumen dan kelengkapan kerja ini diisi oleh PPDP di dalam buku kerja PPDP yang dituangkan pada halaman 9. Di sana terdapat ada dua tempat pencentrengan, ada pilihan iya atau tidak. Lalu di kolom sebelah kanan paling ujung itu tanggal diterimanya alat-alat kelengkapan atau alat-alat dokumen dan perlengkapan kerja yang telah diberikan. Di dalam persiapan ini, PPDP juga diwajibkan melaksanakan tugas berkoordinasi awal dengan ketua rukun tetangga atau RT, atau bisa juga berkoordinasi awal dengan ketua rukun warga atau sebutan lainnya. Nah, di sini PPDP diminta untuk menuju kediaman ketua RT melakukan koordinasi awal dengan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, PPDP menyampaikan jumlah pemilih yang ada pada model AKWK yang telah diturunkan oleh KPU. Yang kedua, PPDP juga menyampaikan jumlah keluarga yang ada pada model AKWK. Dan yang ketiga, PPDP mendapatkan data terkait perubahan penduduk yang disebabkan oleh pindah, pendatang, meninggal, dan sebagainya dari ketua RT. Nah, untuk yang ketiga ini merupakan masukan dari ketua RT yang harus dijalankan juga oleh PPDP di dalam pelaksanaan tugasnya. Tahap 2 yaitu pelaksanaan proses coklit. Pelaksanaan ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli tahun 2020 hingga tanggal 13 Agustus tahun 2020. Setidaknya ada 10 pekerjaan yang dilakukan oleh PPDP di dalam pelaksanaan tugasnya pada rentang waktu tanggal tersebut. Yang pertama, PPDP mendatangi pemilih dari rumah ke rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 atau COVID-19. Yang kedua, PPDP wajib mengupayakan bertemu pemilih. Mereka diupayakan untuk tidak masuk ke dalam rumah para pemilih tersebut, cukup hanya sebatas teras atau halaman, dan pertemuan tersebut tidak memakan waktu yang begitu lama. Yang kedua, PPDP meminta pemilih menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga. Yang keempat, PPDP mencentang data pemilih bila cocok. Centang ini dilakukan PPDP pada kolom keterangan sebagaimana yang terdapat dalam formulir AKWK. Yang kelima, PPDP memperbaiki data pemilih bila tidak cocok berdasarkan formulir AKWK. Perbaikan ini dilakukan pada formulir tersebut. Yang keenam, perbaikan data pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan melakukan pencoretan terhadap formulir AKWK atas nama para pemilih yang tidak cocok tersebut. Yang ketujuh, PPDP mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar di dalam formulir AKWK. Sehingga PPDP mencatat pemilih tersebut untuk dimasukkan ke dalam formulir AAKWK. Yang kedelapan, setelah mencatat pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar, PPDP wajib memberikan tanda bukti pendaftaran berupa formulir model AA1KWK. Yang kesembilan, PPDP mengisi dan menempelkan stiker pada bagian depan rumah per kartu keluarga pemilih berdasarkan formulir model AA2KWK. Yang ke-10, PPDP berkoordinasi dengan PPS dalam pelaksanaan tugasnya. Tahap ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan ini dilaksanakan pada tanggal
28 Juli tahun 2020 hingga 13 Agustus tahun 2020. Setidaknya ada 5 kegiatan yang dilakukan oleh PPDP di dalam melakukan pelaporan. Yang pertama, PPDP wajib mengecek kembali formulir AKWK dan AAKWK serta model AA1KWK. Yang kedua, PPDP wajib berkoordinasi akhir dengan pengurus RT atau RW atau sebutan lainnya dengan meminta para ketua RT atau ketua RW atau sebutan lainnya pada formulir yang telah disediakan. Yang ketiga, bila pengurus RT atau RW atau sebutan lain melakukan koreksi data dan ternyata ada yang tertinggal atau yang terlewatkan oleh PPDP, maka PPDP wajib untuk melakukan coklit ulang. Yang keempat, PPDP wajib mengisi formulir model AA3KWK dan yang kelima, menyerahkan hasil kerjanya kepada PPS. Terakhir, PPDP meminta tanda tangan PPS di buku kerja PPDP sebagai bukti pelaporan telah diterima oleh PPS. Ada beberapa formulir yang wajib diketahui oleh PPDP. Yang pertama adalah formulir AKWK. Formulir ini berisikan daftar pemilih yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Kota kepada PPDP. Yang kedua, ada formulir model AAKWK. Formulir ini merupakan formulir yang diisi oleh PPDP jika terdapat pemilih baru atau dalam tanda kata lainnya, formulir model AAKWK merupakan formulir yang digunakan oleh daftar pemilih baru. Yang kedua, ada formulir model AA1KWK. Formulir ini merupakan tanda bukti pendaftaran pemilih yang diberikan oleh PPDP kepada pemilih baru tersebut untuk digunakan sebagai bukti bahwasanya telah didaftarkan sebagai pemilih. Yang kedua, ada formulir model AA2KWK. Formulir ini merupakan stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian telah dilaksanakan pada rumah para pemilih. Selanjutnya, ada formulir model AA3KWK. Formulir ini merupakan laporan hasil coklit PPDP yang akan diserahkan kepada PPS. Selanjutnya, ada formulir model ABKWK, yaitu daftar pemilih hasil pemuktahiran. Yang terakhir, yang harus diketahui oleh PPDP adalah formulir model AB1KWK. Formulir ini berisikan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran desa atau kelurahan. Demikianlah di Sang Pakar hari ini. Sampai bertemu dengan tayangan selanjutnya.